Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlianti, saya dari 1PK1. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis manajer dan keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Robert Elkat, seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual merupakan keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan perencanaan ke depannya nanti. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan berhubungan dengan orang lain ini adalah kemampuan manajer mampu berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan komunikasi dan interaksi baik dengan orang lain, maka akan membawa dampak baik juga bagi seorang manajer tersebut. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan ini pada umumnya bekal bagi manajer tingkat yang lebih rendah. Keterampilan ini merupakan suatu pekerjaan tertentu, misalnya program komputer, memperbaiki mesin, membuat alat-alat, dan lain sebagainya. Selain 3 keterampilan di atas, Ricky Wigifin menambahkan 2 keterampilan yang dapat dimiliki manajer. Yang pertama, keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk mengelola waktunya. Karena seorang manajer tidak akan pernah bisa mengelola waktu apabila ia tidak mampu menguasainya. Banyak yang bilang waktu adalah segalanya, itu benar. Itu aset yang paling berharga. Yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Keterampilan membuat keputusan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan yang paling utama bagi seorang manajer dapat dikelompokkan 3 langkah, yaitu seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Yang kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dalam permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih. B. Pengelompokan manajer. Pengelompokan manajer pada struktur tradisional diurutkan dari yang paling bawah. Yang pertama, manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama yang dikenal dengan istilah manajemen operasional, yaitu manajemen tingkat paling bawah yang mempunyai tugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial dalam proses produksi. Contohnya, manajer area, manajer shift, mandor, dan lain sebagainya. Yang kedua, manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah ini merupakan manajer antara manajer puncak dan manajer lini pertama yang bertugas menghubungkan keduanya, termasuk dalam manajer menengah antara lain kepala bagian, manajer pabrik, dan manajer definisi. Manajer puncak mempunyai tugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum serta mengarahkan jalan perusahaan. Tingkatan manajemen dan manajer. Dilihat dari organisasi, manajemen dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi, misalnya direktur, wakil direktur, direktur pertama. Keahlian yang dimiliki para manajer tingkat puncak adalah konseptual, yang keahlian untuk membuat merumuskan permasalahan karena memiliki ide dan gagasan yang sangat luas. Yang kedua, manajemen menengah, middle management. Manajemen menengah harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi, artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misalnya,
manajer area, kepala divisi, direktur produksi. Yang ketiga, manajemen bawah atau lini, low management. Manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh manajer yang lebih tinggi. Pada tingkat ini juga keahlian yaitu keahlian teknis, artinya keahlian yang mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus, misalnya supervisor. Di dalam melaksanakan tugas, setiap tingkatan manajer mempunyai fungsi utama atau keahlian yang berbeda. 1. Keahlian teknik atau technical skill, yaitu keahlian tentang bagaimana mengerjakan dan menghasilkan suatu yang terdiri atas pengarahan dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Yang kedua, keahlian manajerial skill, yaitu keahlian yang berkaitan dengan menetapkan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, menyusun personalia, dan pengawasan. D. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi. Seorang manajer dalam menjalankan roda organisasi harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar organisasi tersebut. Lingkungan tersebut memiliki dua, yaitu eksternal dan internal. Adapun lingkungan eksternal suatu organisasi meliputi lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang berada di luar organisasi saling mempertukar sumber daya dalam organisasi tersebut dan bergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input, bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Para manajer harus tidak hanya memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi yang dikelolanya. Menurut Hani Handoko, lingkungan eksternal mikro meliputi hal-hal sebagai berikut: para pesaing, pelanggan, pasar tenaga kerja. Lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Masing-masing anggota dunia usaha memiliki perbedaan dan memperhatikan faktor-faktor yang konkret dalam memasukkan ke dalam lingkungan eksternal. Makro dan mikro, hal ini disebabkan oleh sifat majemuk kegiatan dunia usaha. Oleh karena itu, pertimbangan memilih faktor eksternal makro dan mikro dilakukan secara umum. Ada 5 yang mencakup lingkungan eksternal makro. 1. Ekonomi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, politik hukum. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, dimensi internasional. Tanggung-jawaban sosial manajer. Tanggung-jawaban sosial manajer atau perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunikasi dalam lingkungan segala aspek operasional perusahaan atau organisasi. Tanggung jawab sosial berarti bahwa manajer mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam pembuatan keputusan. Tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu tugas yang harus dimiliki oleh para manajer organisasi karena aspek ini merupakan syarat utama bagi keberhasilan organisasi, terutama untuk jangka panjang. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam etika usaha ini. Yang pertama, hukum. Kedua, peraturan-peraturan pemerintahan termasuk di dalamnya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Yang ketiga, kode etika industri dalam perusahaan, tekanan-tekanan sosial. Yang keempat, tegangan antara standar perorangan. Dan yang kelima, kebutuhan organisasi. Menurut Saidi dan Abidin dalam Sodang P, Segian menyatakan bahwa ada
4 modal pola tanggung jawab sosial di Indonesia. 1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakannya sendiri, tanpa perantara apapun. Yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, merupakan adopsi dari modal yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan negara maju. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggung jawab sosial melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintahan, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun melaksanakan kegiatan sosialnya. Yang keempat, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, dan mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.